Halo semua, selamat datang di dunia nyata, alias Indonesia 2025. Aku underdog, suara dari bawah yang ya agak takut dikit lah nyenggol-nyenggol yang di atas. Kalau kalian ngerasa hidup makin absurd, tenang, kalian gak sendirian kok. Kita ngobrol dulu yuk. Katanya ekonomi tumbuh pesat, investasi meningkat, dan rakyat makin sejahtera. Tapi kenapa beli nasi Padang aja sekarang bikin mikir 2 kali? Kayak harga diri pejabat lebih murah daripada nasi Padang gitu. Gaji segitu-gitu aja, tapi harga kebutuhan udah naik level. Kayaknya kita semua disuruh main hard mode tanpa cheat ya. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 6 tersangka kasus tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditi emas di PT Antam pada periode 2010-2022. Kejaksaan menyebut jumlah emas yang diduga dikorupsi mencapai seberat 109 ton. Berikut 10 daftar kasus mega korupsi di Indonesia. Dan jangan lupa, ada tradisi tahunan yang nggak pernah ketinggalan, mega korupsi. Kalau dulu korupsi itu ibarat maling ayam, sekarang udah level maling satu kandang sama rumah peternaknya sekalian. Terus ayamnya dijual buat beli jet pribadi. Kalau korupsi jadi cabang olahraga, kita udah juara dunia sejak dulu. Tapi lucunya, kita disuruh berhemat, disuruh bijak mengelola keuangan, tapi yang bikin aturan malah sibuk pesta di hotel bintang 5. Rakyat ngirit makan, mereka ngabisin miliaran buat rapat, tapi kita disuruh sabar. Mereka makin lancar belanja barang mewah. Lucu kan? Kalau ini film komedi, kita semua pasti udah ngakak. Sayangnya ini kenyataan. Rokok dulu. Tapi tenang, rakyat tetap dikasih hiburan gratis kok. Main hindari lubang jalan tiap hari, naik transportasi umum yang bikin olahraga jantung dan tebak-tebakan. Hari ini listrik mati nggak ya? Yang paling seru tetap episode baru dari sinetron, janji-janji manis pemerintah. Plotnya nggak berubah, katanya mau bangun ini, katanya mau perbaiki itu, katanya bakal bikin rakyat sejahtera. Endingnya ya gitu-gitu aja. Cuma ada satu twist, makin banyak yang kaya tapi bukan kita. Dan di tengah semua ini, rakyat disuruh bersabar. Iya, sabar. Lihat harga kebutuhan naik, sabar lihat gaji nggak cukup, sabar lihat pajak kita dipakai buat beli fasilitas mewah pejabat. Pokoknya kalau sabar ada batasnya, rakyat udah tembus limit lama. Infrastruktur, katanya udah banyak proyek, kejar target, tapi anehnya yang kejar target cuma bagian seremoni dan pemotongan pita. Sisanya banyak yang nggak jelas kelanjutannya. Ada jalan yang baru jadi, udah rusak lagi. Ada proyek yang bertahun-tahun nggak selesai. Kalian tahulah kemana duitnya. Ya pasti ada yang jaga biar tetap aman di kantong yang tepat kan. Terus ada yang lebih seru lagi. Kalian tahu dong kalau Indonesia suka recycle barang lama. Nah, sekarang kita recycle kebijakan Orde Baru. Kenalin lagi, dui fungsi ABRI. Militer yang harusnya bela negara, bela rakyat, sekarang malah lebih sibuk bela pemerintah. Jadinya bela pemerintah dong. Kalau dulu kita takut ngomong karena ada intel di mana-mana, sekarang kita takut kritik karena salah dikit bisa dicap makar atau nyerang. Kayaknya ada yang lupa kalau dulu pakai militer buat kontrol sipil itu akhirnya malah bikin rakyat ngamuk. Kalian ingat sejarah Orde Baru, pemerintah digulingkan oleh rakyatnya sendiri? Ya, tapi kali ini semoga endingnya beda lah. Dulu militer punya kursi spesial di pemerintah. Hasilnya kritik hilang, aktivis hilang, kebebasan hilang. Sekarang kita balik lagi ke situasi yang mirip. Bedanya dulu nggak ada Twitter buat protes. Sekarang ya paling akunnya kena suspend. Dan yang paling absurd sekarang, orang yang jelas-jelas legal bawa bedil malah diizinkan duduk di kursi pemerintahan. Ini kita mau bikin pemerintahan atau pasukan tempur ya? Kebebasan sipil makin kecil tapi kontrol makin ketat. Dulu kita khawatir sama kriminal jalanan, sekarang kita malah lebih waspada sama aparat sendiri. Karena siapapun yang ngomong terlalu keras bisa tiba-tiba hilang dari radar.
Indonesia sebenarnya ini indah, cuman masalahnya yang kelihatan indah itu biasanya cuma buat segelintir orang di atas kita, ya enggak. Kita ya tetap di bawah, struggling, berjuang, tapi masih bisa ketawa. Itu yang bikin kita kuat sih. Tapi tenang, selama kita masih bisa berpikir kritis, masih bisa bersuara, dan masih bisa menertawakan semua absurditas ini, kita masih punya harapan. Kita ini underdog. Apa sih underdog? Ya anjing yang dibawa gitu, yang nggak bakal diam meskipun dunia nyuruh kita tutup mulut. Keren kan? Kita masih bisa melawan, mungkin bukan dengan kekerasan ya, tapi cuma dengan suara, dengan narasi seperti ini, dengan pikiran kita. Karena yang mereka takutkan bukan senjata, tapi orang-orang yang sadar dan berani bicara. Jadi jangan diem ya, jangan pasrah. Kalau kita diem, yang di atas semakin nyaman buat ngelanjutin skenario ini. Kalau kalian relate sama video ini, komen di bawah, kasih pendapat kalian. Jangan lupa subscribe biar kita tetap terus bisa bahas kenyataan yang pahit tapi lucu ini, tetap bisa ketawa gitu. Aku underdog, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.